Alpha is online. Ruby ini bisa banget menjadi salah satu counter dari seorang Chow. Pemilihan hero yang bagus dari kedua belah tim. Ini seru banget, gila. Ini bisa dibilang counter meng-counter draft menjadi satu. Itulah El Clasico. Wow. MPL Indonesia memang ya spesial banget, apalagi ini akan ditutup dengan lawan Clasico Ruby. Offlaner yang sangat kuat, punya sisi yang hebat juga dengan I'm Offended-nya. Nggak lupa susah banget untuk nge-take down Ruby. Sementara RRQ Hoshi, mereka juga harus mulai memikirkan gimana caranya. Mereka udah punya damage dealer yang sangat besar. Tapi Mia, wah akhirnya munculkah di MPL karena dari kemarin, dari minggu ini, sejak Mia dikeluarkan, apakah akan diambil oleh RRQ Hoshi? Esmeralda mid kalau begitu ceritanya. Oke. Mia is real, ini dia. Mia pertama kali keluar di MPL Season 6 regular season dan menjadi penutup match. Ada Mia. Bude Monster. Ini berarti ini ya, kalau misalnya aku soto ini, ini harusnya itu Esmeralda mid. Harusnya. Kupatek. Oke. Oh, ini beneran punya Polpa. Bude tau Polpa? Opalin Kupa. Itu si Polpa itu punya abang, namanya Volva. Nah, abangnya pernah bilang, apa tuh? Popol and Kupa di samping itu kuat. Dan akan dilakukan oleh RRQ Hoshi? Sebelum meta hyper carry selesai dia bilang. Tapi enggak. Tapi sayangnya belum menghasilkan kemenangan ya Volva katanya ya, kata KB-nya sih. Jangan Volva yang pakai. Oh iya juga. Volva pakai apa aja kalah. Lemon yang pakai kayaknya. Lemon yang pakai. Volvanya Lemon yang pakai. Nggak tahu, kata profesor dia bisa, tapi kalau menurut aku bakal di mid sih. Dan midnya itu Esmeralda harusnya. Atau enggak, gini, midnya itu Mia, side-nya Esmeralda. Antara itu bisa ditukar sih ya. Udah pasti itu sih feeling aku. Aku sih so tau ya, namanya juga Ranger Mas ya. Bukan Esme-nya yang tinggal, soalnya kalau yang di tengah dia bisa rotasinya cepat mau naik, bisa di bawah, bisa. Kalau Mia mungkin agak sedikit pasif nggak sih? Dia bakal ada di gold lane seharusnya, kalau dari Marksman. Karena sekarang Marksman harus tajir cepet. Dan kalau menurut gue, Mia tuh enak banget buat ngancurin gold shield-nya. Tuh kan Mia nyemit. Soalnya kenapa Bude? Punya ngilang. Mia itu punya ultimate paling keren. Ngilang. Natalia juga sih. Ngilang juga. Tapi Natalia kan udah mendarah daging ya, bawaan lahir. Kalau Mia kan gak bawaan lahir. Dan ini dia, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam match yang kedua di game pertama. El Clasico, penutup match dari regular season 6 bersama dengan Clara Mongstar. Dan juga Ranger Emas. Dan kita adalah duo jomblo. Alright, back to the Iya, karena di tengah ini rame banget ternyata, benar seperti yang diduga oleh Ranger Emas. Kalau Albertnya berada di mid lane, dia mau cepet-cepet untuk clear minion dan di arah atas. Sin seorang diri bertemu dengan Pendragon bersama dengan Wan. Udah ada stiker Evos dari seorang Sin. Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan Albert bakal berada di mid lane. Dia udah jadi mid laner. Ya kan, tapi bisa ditukar juga kadang-kadang. Dan seperti yang udah kudugong, kali ini seorang Finn sudah berada offside. Dan ini akan menjadi zoning out ke arah red buff. Dicari semua, lihat tuh. Ternyata Wan-nya belum mengambil red dan juga blue buff. Kali ini tertipu. Bukan tersyaduk tapi tertipu Bude Monster. Iya, dan Finn mulai melakukan agresif play-nya. Ngerusuk area jungle, tapi Finn harus berhati-hati. 3 member dari EVOS Legends akan langsung membombardir. Finn mencoba untuk kabur, flickernya berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-commit sama Wan. Kita lihat R7 langsung mengganggu pergerakan RKT. Mengganggu seorang R7. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share. Kasih tahu karena 200.000 like. Kita bakal kasih hadiah. Aku bakal keliling komplek pakai boxer. Dan di pipi tulisan lipstick ada EVOS dan juga RRQ. Aduh, nggak mau lihat, tapi di area tengah ternyata di sini mulai masuk ke daerah depan. Bajan mencoba untuk menghentikan pergerakan Lemon dan first place sudah didapatkan oleh EVOS Legend. Yes, benar-benar kalian bisa nonton MPL bareng sama Marsha, Piscina dan juga Budi. Bakal coba dibalikan keadaan video hebat, gak punya flicker lagi. Dikaru, ditabrak, Bajan akankah 2 poin kill diamankan oleh EVOS Legend. Dan 2 poin, EVOS Legend take 2 poin di early game. Sangat cepat masuk dari EVOS Legend, tiba-tiba ada rotasi di area tengah. Dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini, Wan begitu nyaman. Dia udah ngedapetin 2 poin kill, farmingannya pun sangat nyaman. Akan sangat cepat dari daerah bawah, R7 hampir saja tersolo
kill oleh Rek. Dengan Ruby-nya Ammo Venus sudah dikeluarkan, dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield di area bawah. Mau tajir, mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT mengganggu pergerakan dari Albert, tapi lihat damage dari seorang Albert. Dia curang, Albert punya bayangan, walaupun bukan bayangan mantan bisa berdua dengan stack 5-nya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn, dan lihat Bude Monster. Kali ini niat attack speed-nya kencang banget. Cuma butuh 5 setengah seperti halnya dahulu setelah di revamp. Mia banyak banget dipakai di ranked dan sekarang di area atas. Ada pergerakan dari EVOS Legend, 3 membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn gak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga, EVOS Legend gak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka, mengganggu farmingan dari core milik EVOS Legend. Tapi Lemon kali ini bakal coba mengganggu seorang Watu, udah tergigit kali ini bakal coba mendapatkan satu stun, tapi ternyata masih berhasil diselamatkan oleh seorang Rexy. Nggak akan ada follow up, tapi lebih memilih untuk Turtle terlebih dahulu. Dan jangan lupa, kita tadi lihat Turtle by Mandiri Camp. Yes, dan langsung saja disamperin, disambangi oleh EVOS Legend. Langsung aja mau berperang di sini. Sin sudah mengeluarkan dari Falling Simon-nya. Strike-nya terlalu sakit. Pendragon dengan barat dinosaurus tapi terlalu diamankan. Di sisi depan, banyak dua yang sudah keluar. RKT bakal coba datang. Ada timnya di sini. Wan mencoba mendapatkan seorang Sin. Lihat damage-nya, panjang selamat. Oh my god, tukang sampai ke jemur god. Oh my god. Pertarungan yang begitu panjang tapi belum ada yang tumbang sama sekali. EVOS Legend menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu RRQ Hoshi belum menemukan damage yang tepat. Karena Albert masih butuh farming, masih butuh item revitalize dari seorang Bajan menyelamatkan dirinya. Yes, bener banget Bude Monster. Lihat fight yang gak ada habis-habisnya tapi blue buff dari seorang Albert. Sorry itu saya harus diamankan. Lihat, Mianya udah mulai duduk, pedalnya ke arah belakang. Tapi di arah depan udah mulai coba dapetin satu buah turret dari top lane. Rexy masih berubah jadi burung. Burungnya masih bisa terbang, ternyata nggak di resleting untuk kali ini. Menuju ke arah bottom lane kita Bude Monster. Iya, tapi tadi sangka EVOS Legend mereka bermain objektif gaming dan langsung ditelan, dilepahin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. 3 poin kill baru saja didapatkan oleh EVOS Legend. Ini baru menit 4, tapi peperangannya di mana-mana dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa tarik ulurnya, maju mundurnya begitu apik. Mereka saling tahu kemampuan satu sama lain dan sayangnya kali ini RRQ Hoshi mereka agak di bawah EVOS Legend dari segi network, dari segi kill belum menghasilkan sama sekali karena mereka menunggu waktu yang tepat. Event turret juga. Dan lihat kali ini R7 akan coba diganggu. RKT lebih memilih fokus untuk terhadap turret dan Bude Monster. Ingat, Bude. 3 poinnya diamankan oleh Wan, bukan oleh yang lain. Bakal coba tergigit Rexy-nya, tapi turret terlebih dahulu. RKT menuju ke arah seorang Lemon, bakal coba dihajar. Bajan membeli ke VDS ke arah belakang. Bajan mencoba mengejar, disambit piring tetangga. Ternyata emaknya marah, dua yang terakhir belum ada dan Bajan masih bisa selamat. Nggak bakal dikomen sama R7 karena Bajan udah ngelempar piring tetangga kali ini. Yes, semua resource-nya sudah dikeluarkan tapi EVOS Legend mereka nggak mau overcommit. Mereka ngerti banget kalau mereka belum siap, tapi ternyata Lemon di arah bawah. RKT menggunakan apa penalti dengan sangat baik, tapi Wave 3 ke arah 7 akan langsung mengejuk Rek nggak akan bisa bertahan dan Albert finally ngedapatin point kill untuk RRQ Hoshi. Point kill pertama untuk mereka. Dan telur sudah pecah, kali ini nafas lebih segar untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu dia dapat 1 point kill, dia bisa mendapatkan farming di arah mid lane dan R7 di arah bottom lane juga sepertinya akan coba untuk mendapatkan 1 turret. Meskipun begitu, EVOS Legends dapetin turtle-nya by Mandiri tadi gamenya. Sadar langsung menuju ke arah objektif gaming, tapi lagi dan lagi ada satu korban dari EVOS Legends. Finn mencoba untuk kabur-kaburan, teman-teman nggak bisa untuk melakukan backup sama sekali. Finn masih bisa bertahan, tapi saya tak bisa terlalu lama. Albert di arah belakang, free hit banget. Bajan memakan damage terlalu besar, revitalize. Bisa menyelamatkan dirinya kah? Karena tinggal satu bar HP. Baikkan lihat dijilat, dibuka, dilepen dan Wan bakal coba di-shuttle, tapi ternyata masih ada Sin. Masih ada Pendragon di depan saja, dapetin Lemon. Lemon tangan lihat, banyak yang tumbang. Dan R7 dua yang Dragon lihat burungnya ketendang, aduh sakit. R7 harus mundur Bude Monster. Iya, Purify menyelamatkan dirinya. Rexy kembali saja sudah cukup puas untuk men-take down banyak sekali dari RRQ Hoshi. Albert gak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan udah ngeluarin Moonlight-nya tapi itu gak cukup dan ditabrak, diseruduk di area bawah. Dan EVOS Legend mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi Pendragon sudah jadi kicil, udah jadi dino kicil. Dia harus pulang, dia harus ngamanin stacknya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, dia bakal bisa gampang dipikul. Tapi Bajan di garis depan, bakal coba ada Pendragon dari seorang Rexy mengusir mundur, membuat red buff dari seorang tim. RRQ Hoshi bakal bisa diamankan oleh seorang Wan. Nama dari Pontindi mengamankan red buff Iwani. Dia benar-benar nge-lead game ini.
dari segi level udah level 11. Yes. Sedangkan dari RRQ sih baru level 9 dari Albertnya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dari segi network ini kita bisa ngelihat bahwa One begitu melampaui semua pemain dari RRQ Hoshi. Dia udah punya Windtalker. Dia udah punya Windtalker, tapi kali ini lihat. Endless Battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Endless Battle menjadi 5.700 berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat, di late game Mia bakal bisa snowballing. Udah, mereka juga punya Semeralda. Mereka juga punya Kuat R7. buat late game. Ini reaksinya kalau nggak bisa jaga posisi satu kali tendangan keburu reaksi itu pasti bakal bisa tumbang. Dan Turtle Camp by Mandiri bakal melihat One sudah mencoba untuk mendapatkan satu buah Turtle. Dan mereka seperti bakal coba diamankan di Monster. Yes, dia sendirian di area bottom lane, langsung saja dihajar. Wave Dragon muncul ke arah RKT dalam bahaya. Dan semuanya langsung memborder, dia terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bajan di arah Lihat Albertnya Bude Monster. Mau dikejar-kejar ke arah mana karena Rexy dan juga Wan sudah hadir di sini. Lemon begitu low, semuanya sudah digunakan. Flicker digunakan tapi Peter Flicker di arah belakang. Mau kabur kemana karena EVOS Legend mengaung, mengamuk, dicakar-cakar, digigit-gigit semua pemain dari EVOS Legend. Gila, Lemon pinter banget. Dia tahu kupanya mau mati, dia butuh absorb damage. Dia bikin kupanya tumbang agar dia tetap aman, dia nggak diamanin sama seorang One. Gila Lemon, itu pemikiran, oh tas ini kita tribute to corner, tas, dan langsung saja. Blue buff diamankan, Bajan bakal bakal diamankan, dan Stinger Remote Roar. Bajan tas-tasnya tumbang, akankah Bajan melakukan blunder untuk timnya? Dan tentunya kita lihat tadi tribute to corner, tas. Tambahin satu aja, tas. Ini tos. Oh ya kita tos ya, itu ya, maaf. Kita tos-tos-tosan. Tapi yes, EVOS Legend. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap Turtle. Ketika kita baru muncul, Turtle Campaign Mandiri. Udah langsung dicolek sama pemain dari EVOS. One responnya cepet banget ke area Turtle. Gercep minta ampun, objektif gak pernah mereka kelewatan. Turret pun bersih kali ini dari EVOS Legend. Mereka nggak nyisain satu pun di tier pertama, tier kedua udah nggak ada sama sekali. Oke, dan ini lihat RRQ jarang sekali menggunakan Hilda. Tercatat RRQ hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak 3 kali. 2 kali oleh LG dan 1 kali oleh Liam. Dan jangan lupa 200.000 like kita punya target dan punya hadiah untuk kalian semua para RRQ Kingdom dan juga EVOS Family. Kita pecahkan, buktikan ke seluruh dunia bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus seperti biasa Bude Monster. Yo dong, apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget, El Clasico penutupan dari regular season. Ternyata walaupun ini yang ngevote EVOS Legend itu nggak begitu banyak dibandingkan RRQ sih, tapi EVOS Legend menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget, baru 9 menit berjalan, tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. RRQ Hoshi, mereka sabar juga menunggu timing yang tepat, tapi Finn sudah terekspos. Dari EVOS Legend sudah mengetahui posisi dari Finn dalam bahaya. Mana teman-teman yang follow up dari Sin, mulai ke arah belakang dengan Falling Star pun. Belum ada yang mau untuk melakukan fight. RRQ Hoshi memilih untuk kembali, mereka nggak siap. EVOS Legend, damage-nya begitu sakit. Sin masih bisa selamat, lihat Bajan mengeluarkan stiker Lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan stiker sang alien. Hati-hati Bajan, terlalu beresiko tinggi di garis depan. Tapi kita udah mencentuh 77.000 like. Sampai 200.000 like kita pecahkan. Buktikan kalian terkece tersolid. Oke, ini dia. Di mana? Player statistiknya ada dari Albert. Iwan Anama dari Ponti dan juga akan melawan Bayi Alien Bude Monster. Yes, dari KD nggak terlalu jauh dari Gold juga kita bisa melihat bahwa Albert lebih melampaui daripada Wan. Dia berfokus ke area farming. Kita tahu playstyle dari Albert dan Wan, sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga. Dan bahkan kita ngelihat dari Rogernya, dari awal dia udah ngerapatin 2 kill di awal, ngebuat dia kayaknya luar biasa. Udah 8k net worth. Oke, kali ini lihat Pak Palor terhormat sudah melenggang di arah top lane Bude Monster. One bakal coba untuk mengganggu. Rexy masih juga menunggu. Udah mulai tergigit oleh seorang Kuba. Tapi Ansar dari ST ke arah belakang mengusir mudah para pemain dari RRQ. Lemon Sekaratul maut kali ini para pemain dari EVOS Legends. Mulai masuk. One anak mani dari Ponti. Ternyata kamu terlalu terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan. Tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapetin ini di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang. Kali ini One anak mani dari Ponti. Dapetin 1 poin tambahan, monster kill, dan sang alien harus tumbang Bude Monster. Dan 2 ini betul sudah hilang. EVOS Legends semakin terbuka jalannya untuk menyentuh base dari RRQ Hoshi. Permainan yang sangat rapi dari EVOS Legends, mereka mengepus 3 lane dari RRQ. Sekarang RRQ Hoshi kebingungan kelimpungan. Mau gimana cara mendefense untuk base-nya. Oh my god, ini